Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriana Dwi Lestari, CKP Angkatan 8 Kota Tegal dari SD Negeri Mangkukusuman 2. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Tujuan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif yang pertama, mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul 1.4 Budaya Positif di lingkungan kelas. Yang kedua, membagikan pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif kepada rekan-rekan sejawat. Berikut ini adalah dokumentasi mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas. Yang pertama, pembentukan keyakinan kelas. Yang kedua, penerapan segitiga restitusi. Selanjutnya, dokumentasi membagikan pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif kepada rekan-rekan sejawat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Mangkukusuman 2, Ibu Mudiarti SPD. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru peserta pada acara hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa berkumpul pada acara diseminasi tentang budaya positif yang nantinya akan dibawakan oleh Ibu Fitriana Dwi Lestari. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Akan saya bacakan susunan pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, selanjutnya sambutan Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga pemaparan materi, dan keempat penutup. Marilah kita awali acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara pada hari ini berjalan lancar serta membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya sambutan oleh Ibu Mudiarti selaku Kepala Sekolah SD Negeri Mangkukusuman 2. Kepada Bu Mudiarti disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya sehingga pada hari ini kita bisa bertemu di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah dasar. Terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru semua yang sudah bersedia mengikuti kegiatan ini. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Rasulullah teladan umat Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan seringnya kita bersolawat, insya Allah di yaumul akhir akan dimudahkan untuk mendapatkan syafaat. Amin. Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati, alhamdulillah pada hari ini kita semua dengan jumlah 10 dengan jumlah 10 personil akan mengikuti kegiatan diseminasi kegiatan budaya positif di sekolah dasar. Mudah-mudahan karena ini merupakan tugas wajib dari pemerintah untuk CKP Angkatan 8 yang harus menularkan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh CKP kepada kita semua
akan bermanfaat dan akan ada perubahan khususnya dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk Bu Ana, semoga dalam kegiatan ini CGP yang ke-8 ya, angkatan 8 akan berjalan dengan lancar. Bu Ana juga selalu diberi kesehatan sampai pada akhir kegiatan CGP dan bisa lulus sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sukses juga untuk Bu Ana dan kami juga dari SD Mangkusuman 2 sangat bersyukur karena di tahun kemarin juga ada Bu Mei yang masuk dalam CGP angkatan ke-6 dan ini Bu Ana sudah masuk dalam CGP angkatan ke-8. Mudah-mudahan dengan adanya 2 orang guru yang masuk dalam kegiatan CGP di SD Mangkusuman 2 akan ada perubahan khususnya untuk SD Mangkusuman 2 dan untuk sekolah lain pada umumnya. Karena ini merupakan tugas wajib ya Bu Ana yang harus diturunkan kepada teman sejawat baik itu di SD Mangkusuman 2 maupun di tempat umum. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Budiarti atas sambutannya. Semoga apa yang Ibu Budiarti tadi mendapatkan motivasi buat Bu Ana nih, Bu Ana khususnya, dan juga motivasi buat guru-guru yang lain. Insya Allah Bu Ana nanti bisa menyelesaikan program dan kemudian lulus dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi tentang budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Fitriana Dwi Lestari SPD. Kepada Bu Ana dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah memenuhi undangan saya dalam hal ini adalah mengikuti diseminasi atau menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Harapan saya acara pada siang hari ini dapat berjalan lancar dan membawa dampak positif untuk kita semua dan untuk tindak lanjutnya dapat diterapkan di kelas masing-masing. Acara pada hari ini yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Yang pertama, kesepakatan kelas selama diskusi. Untuk kesepakatan pertama, hadir sepenuhnya dalam ruang diskusi. Jadi nanti saya mohon partisipasinya dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian semua peserta memiliki hak untuk berpendapat, kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada yang sedang berbicara, yang lain mendengarkan, dan yang terakhir adalah berpendapat setelah dipersilahkan. Mau ada tambahan? Sambil makan dan minum boleh ya Bu? Boleh, dan sesekali mengecek handphone juga boleh. Konsep inti pemaparan pada hari ini, konsep inti budaya positif, yang pertama adalah paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu agak asing ya mendengar istilah-istilah ini, makanya ini memang tugas saya untuk menyebarkan pemahaman ini. Langsung saja. Pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, mungkin Bapak Ibu sering mendengar apa sih itu pembelajaran paradigma baru. Jadi pembelajaran paradigma baru itu kurikulum merdeka ya yang sedang kita terapkan terutama untuk tahun ini di kelas 2 dan kelas 5, yang merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Seperti Bapak Ibu lihat, dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Jadi segala kegiatan atau aktivitas pembelajaran kita di kurikulum Merdeka saat ini orientasinya adalah ini, Bapak Ibu, membentuk 6 profil pelajar Pancasila ya, yang dimensinya itu ada 6. Itu tujuan pendidikan nasional untuk saat ini. Nah, apalagi selain kurikulum yang berubah dalam pembelajaran paradigma baru, yang berubah itu tentang teori kontrol atau ilusi kontrol. Jadi pada pembelajaran lama, guru itu memiliki ilusi untuk mengontrol murid. Itu pembelajaran lama, bahwa guru itu bisa mengontrol murid biar rajin, biar anaknya pinter, biar anaknya nurut. Yang kontrol itu guru. Itu sebenarnya salah, karena yang bisa mengontrol adalah diri anak sendiri. Dia mau berubah menjadi ke arah baik ya dari diri sendiri. Guru hanya menuntun saja. Itu jadi kesalahan persepsi kita di kurikulum sebelumnya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Kalau ada murid bersalah, kita kritik, kamu itu malas. Jadi biar murid merasa bersalah, akhirnya dia dapat berubah menjadi rajin. Salah itu, ya, tidak dibenarkan dalam paradigma baru. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita kan sering ya ngasih hadiah ke anak. Nanti kalau yang nilainya 10, saya kasih hadiah loh. Nanti anak akhirnya jadi rajin belajar. Itu juga di pembelajaran paradigma baru itu sesuatu yang keliru. Karena apa? Jika kita sering memberi hadiah, nanti anak mengerjakan sesuatu karena dikasih hadiah, bukan dari diri sendiri. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita ini orang dewasa, kamu harus nurut sama saya. Itu salah. Kita tidak memiliki hak untuk memaksa orang lain ya dalam kurikulum Merdeka. Kemudian perubahan paradigma lagi di kurikulum Merdeka. Kita mencoba dalam kurikulum dalam paradigma lama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pokoknya kamu harus mau mengikuti keinginan saya. Itu salah. Karena yang benar adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kalau ada sesuatu yang berbeda dengan kita, pemikiran kita hanya berusaha memahami, tidak boleh memaksa. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam paradigma lama, kalau orang melakukan kesalahan, melakukan hal buruk, ya itu salah. Tapi dalam paradigma baru, bahwa orang yang melakukan kesalahan itu sebagai proses pembelajaran. Dan saat orang melakukan kesalahan, kita harus tahu dia tujuannya apa, kenapa melakukan kesalahan. Terus yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tadi sudah dijelaskan bahwa tidak ada orang yang bisa mengontrol diri kita, karena kita berperilaku adalah sesuai dengan kontrol dari diri sendiri. Orang lain mungkin hanya memberi motivasi. Orang lain memberi motivasi, memberi dorongan. Kalau sudah diberi motivasi, dorongan mau berubah atau tidak tergantung diri sendiri. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada saat bujukan gagal. Jika anak sudah dibujuk terus tidak mau, berarti kita harus paksa. Itu juga tidak dibenarkan. Yang benar, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi jika anak tidak mau, ya tidak mau jangan dipaksa. Tapi kita beri pilihan. Kamu tidak mau menyanyi lagu balonku, jangan dipaksa. Kamu harus loh. Ini pelajaran harus nyanyi, tidak boleh. Tapi dikasih pilihan. Kalau nggak mau menyanyi lagu balonku ada 5, kamu maunya nyanyi apa? Jadi dalam kurikulum baru seperti itu. Kemudian model berpikir menang kalah, ya, bahwa ada yang menang, ada yang kalah. Dalam kurikulum baru tidak ada yang menang kalah, semuanya menang. Lanjut. Nah, sekarang Bapak Ibu coba lihat. Pemirsa, sebuah bangunan sekolah menengah pertama di Temanggung, Jawa Tengah dibakar Selasa hari.
Pelaku terekam kamera CCTV diduga merupakan salah satu siswa. Pelaku diduga berkeliling lingkungan sekolah untuk melakukan aksinya. Usai membakar sekolah, pelaku yang diduga salah satu siswa ini melarikan diri. Dalam rekaman kamera CCTV, seorang remaja mengenakan jaket dan membawa ransel masuk ke halaman SMP Negeri 2 Prik Surat Temanggung, Jawa Tengah, Selasa dini hari. Pelaku kemudian menyulut api menggunakan korek. Dalam rekaman sempat terlihat ledakan hingga api menyebar. Pelaku bahkan melemparkan api hingga membakar bangunan lain. Bisa membakar sekolah, pelaku yang diduga salah satu siswa melarikan diri. Akibat perbuatannya, ruang prakarya dan atap 2 ruang kelas terbakar dan rusak parah. Pelaku juga berkeliling lingkungan sekolah untuk melakukan aksinya. Itu tidak artinya anak itu sengaja, bukan oknum sengaja ini datang. Yang pertama membakar sebelah sana, sebelah 8B dari jalan, terus ke sana itu di dekat dengan greenhouse, kemudian dekat banner yang dipilih untuk perpisahan itu. Tapi yang paling besar terjadi di sini. Api dapat dipadamkan 1 jam setelah kejadian oleh warga dan pemadam kebakaran. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Donowantono, Ainus melaporkan. Bapak Ibu, setelah menyaksikan video tadi, kira-kira kenapa anak itu dengan keberanian dan tekad yang sangat bulat berani membakar sekolahnya sendiri? Kira-kira kenapa? Dendam, terus sakit hati, terus kecewa, terus dia mendapatkan kecewaan ya. Nah, dari penelusuran berita itu penyebabnya sebenarnya adalah karena dia dibully sama teman-temannya. Dari peristiwa ini itu dapat disimpulkan bahwa anak merasa kecewa, merasa sakit hati, tidak mendapatkan kenyamanan di sekolahan. Akhirnya ia berusaha untuk membumi hanguskan sekolahnya tersebut. Penyebabnya sebenarnya akar permasalahannya itu dari mana? Di luar anak itu kecewa, akar permasalahannya kurang perhatian, terus ya, Bu Ida, coba dijelaskan. Mungkin salah satu penyebab dari anak itu merasa dibully ya, itu berarti berasal dari lingkungan kelas. Karena anak tersebut bergaul dari berangkat pagi hingga pulang berada di lingkungan kelas, otomatis di lingkungan sekolah. Mungkin itu asal muasal dari adanya kegiatan pembulian. Ya, bagus sekali Bu Ida, betul sekali ya. Jadi kenapa anak itu dibully? Berarti karena kurangnya budaya positif yang ada di kelas atau di sekolah itu sendiri. Makanya yang akan kita bahas di sini, pentingnya untuk menerapkan budaya positif agar terhindar dari hal-hal seperti tadi yang kita saksikan. Nah, budaya positif atau disiplin positif ya adalah kesadaran seseorang untuk mau dan mampu mengendalikan diri dan mematuhi aturan atau nilai-nilai yang telah disepakati. Jadi disiplin positif itu mau mengikuti peraturan bukan karena dorongan atau karena kontrol dari guru ya, tapi benar-benar dari diri sendiri. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam bukunya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi intinya dalam kurikulum merdeka kita memang harus menerapkan disiplin positif. Jika disiplin positif itu ada dari diri sendiri, lalu tugas guru itu kira-kira apa? Karena disiplin positif munculnya dari diri sendiri. Tugas guru adalah mengarahkan,
menuntun, teladan, dan membiasakan. Sesuatu itu akan muncul dari kesadaran diri sendiri kalau sudah terbiasa. Jadi tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Di kurikulum Merdeka ada poin nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Di situ ada contoh nilai kebajikan: tertib, empati, toleransi, percaya diri, dapat dipercaya, jujur, saling menghormati, tanggung jawab, dan peduli. Ini nilai kebajikan yang akan kita terapkan di sekolah. Diterapkannya dalam bentuk apa? Nanti akan dijelaskan di depan, yaitu dalam keyakinan kelas ya. Nilai-nilai ini yang akan diterapkan dalam keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu nanti setelah kegiatan ini, mumpung ini sedang tahun ajaran baru, membuat keyakinan kelas untuk diterapkan di kelas masing-masing. Nah, pertanyaan reflektif. Apa yang harus dilakukan oleh guru untuk membangun disiplin positif? Agar anak-anaknya disiplin, yang harus dilakukan guru di sekolah itu apa? Menjadi teladan, betul Bu Mei. Apalagi di sekolah hal kecil lah menerapkannya. Contohnya kegiatan di sekolah apa Bu? Penerapan disiplin positif di sekolah kita MKK 2. Contoh pembiasaan datang tepat waktu. Iya betul. Kedua tentang menjaga kebersihan. Iya betul, menjaga kebersihan. Terus di sekolah kita banyak sebenarnya ya. Contohnya kalau hari Jumat infak ya. Infak itu adalah budaya peduli kan kepada sesama. Terus 3S, senyum, sapa, salam. 3M, minta tolong, minta maaf, terima kasih. Itu disiplin positif yang sudah diterapkan. Berarti melalui kegiatan pembiasaan. Lanjut. Selanjutnya materi yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Dalam bukunya Diana Gossen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi kita melakukan sesuatu itu motivasinya ada 3. Yang pertama menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan ya atau penghargaan. Yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau motivasi intrinsik dari dalam. Ya. Kira-kira anak didik Bapak Ibu itu lebih cenderung motivasinya apa? Iya, rata-rata anak-anak sekarang tuh motivasi untuk menghindari hukuman ya, mencari aman ya. Yang motivasi lain apa? Rata-rata anak kita biar dapat pujian, dapat reward, dapat hadiah, pujian, ucapan, verbal ya, penguatan positif biar dikatakan guru bagus, anak pinter, mantap. Sekarang pertanyaannya, motivasi manakah yang paling baik dan apa alasannya? Coba siapa yang mau menyebutkan? Ya Pak Haris. Terima kasih Bu Ana atas kesempatannya. Kalau menurut saya pribadi, motivasi yang paling baik itu adalah motivasi intrinsik. Karena tadi kan dari awal sudah dijelaskan bahwa yang baik itu adalah self discipline dari dalam dirinya, bukan dari unsur luar. Jadi anak itu tahu maksudnya ini adalah suatu nilai-nilai yang benar. Seperti itu menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haris. Betul ya. Jadi motivasi yang paling baik adalah motivasi intrinsik, kesadaran dari diri sendiri. Yang pertama, motivasi hukuman. Kenapa tidak baik? Coba siapa yang bisa menjelaskan kenapa hukuman itu dianggap tidak baik?
Padahal selama ini secara tidak sadar kita sudah memberlakukan hukuman kepada anak. Ya, Pak Halimi. Terima kasih atas ya. Kenapa tidak hukuman? Sebab kalau hukuman bisa menyengsarakan. Sifatnya anak nanti terngiang-ngiang sampai di hari tua. Oh, aku pernah dihukum sama bu guru ini. Sakit hati yang nantinya terjadi hal-hal yang tidak baik seperti tadi pembakaran sekolah. Itu contoh yang real, yang nyata. Itu menurut saya. Ya, matur nuwun Pak Halimi. Yang kedua, kenapa reward atau hadiah itu dianggap kurang tepat? Ya, Bu Ida, kenapa Bu Ida? Pemberian reward itu dianggap motivasi yang kurang tepat. Ya, di dalam kurikulum Merdeka ya, mengapa reward itu dikatakan kurang tepat? Mungkin kalau seandainya setiap ada kebaikan, setiap kebaikan itu anak minta reward, hadiah, tidak ada motivasi. Mungkin kalau secara ikhlas ya, jadi semuanya hanya karena hadiah. Kalau misalnya tidak mendapatkan hadiah dari suatu ketentuan atau dari suatu peraturan yang ditetapkan, maka anak itu mungkin bisa saja untuk menyalahi atau melanggar aturan tersebut. Asalkan melakukan menaati aturan itu kalau ada hadiah, sedang kalau tidak ada, saya tidak mau menaati. Mungkin bisa seperti itu. Terima kasih. Ya, betul sekali Bu Ida. Kenapa reward itu atau pemberian hadiah bukanlah motivasi yang tepat ya? Karena memberikan ketergantungan. Jika nggak dapat hadiah, anak tidak termotivasi. Walaupun sebagai guru semuanya juga bisa ya dilakukan ya sesuai kondisi atau keadaan masing-masing. Jadi motivasi yang paling tepat apa? Motivasi intrinsik atau kesadaran dari diri sendiri yang bisa kita pupuk melalui keyakinan kelas atau pembiasaan di sekolah. Hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul. Membersihkan coretan yang dibuatnya di papan tulis. Konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Suruh nyeker, bahasa kerennya nyeker, hukuman ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Jadi intinya sesuatu dikatakan hukuman jika kegiatan yang dilakukan itu tidak ada kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan. Kayak tadi, terlambat dengan keliling lapangan, ada hubungannya tidak? Tidak ada hubungannya, berarti itu bukan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu bentuk tanggung jawab. Dia mencoret-coret buku atau papan tulis, ya konsekuensinya harus dibersihkan. Jadi bentuk tanggung jawab atas perbuatannya. Jadi Bapak Ibu jika akan memberikan, jika anak-anak berbuat salah, jangan diberi hukuman, tapi kita berikan konsekuensi. Lanjut, ini ice breaking ya. Ya, Pak Haris, Pak Halimi, monggo yang lainnya kita ice breaking dulu biar gak ngantuk. Bapak Latif sudah ngantuk soalnya. Ya berdiri Bapak Ibu biar gak ngantuk.
Ya, Bapak Ibu, sudah penyegaran, yang ngantuk sudah melek lagi. Kita lanjut ke materi 5, kebutuhan dasar manusia. Manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, itu akan berdampak terhadap perilaku negatif ya. Coba yang pertama, kebutuhan dasar yang pertama apa? Bertahan hidup. Terus kebebasan. Terus kesenangan. Terus penguasaan. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan dasar, seperti Bapak Ibu juga membutuhkan kasih sayang. Kalau nggak dapat kasih sayang, pasti muncul efeknya ya. Mungkin sama suaminya jadi cemberut, nggak betah di rumah, betul kata Pak Latif, karena kurang kasih sayang. Nah, kebutuhan dasar itu sama seperti anak. Jika tidak dipenuhi, dia akan berpola melakukan tindakan negatif. Nah, ini contoh kebutuhan dasar. Bertahan hidup, contohnya rasa lapar, rasa aman. Contohnya apa Bu kebutuhan dasar anak untuk bertahan hidup? Makan, terus minum. Di sekolah mendapat uang jajan, betul. Jika anak tidak mendapat uang jajan dari orang tua, di sekolah mereka apa perilakunya? Malak, betul. minta sama teman. Bu Mei soalnya pernah mengalami kasus itu ya. Jadi apa? Muridnya sendiri. Yang kedua, kasih sayang, rasa terima. Anak kalau gurunya kurang sentuhan, tidak memberi kasih sayang, anak merasa tidak diterima oleh gurunya. Perilaku yang muncul apa? Cari perhatian. Contohnya dengan cara apa? Ngobrol sendiri ya, biar dipanggil gurunya. Mas, tolong perhatikan Bu Guru. Kalau sudah dicawer kayak gitu baru, ya Bu Guru. Nah itu. Contoh lain, kalau kita kurang kasih sayang kepada anak, mungkin anak jadi malas mengikuti pelajaran kita ya. Tapi kalau anak sudah merasa disayangi gurunya saat pelajaran, dia kuncinya sudah suka sama gurunya, dia akan mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, kebebasan atau kemandirian menentukan pilihan. Dalam kurikulum Merdeka itu ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi ya, pembelajaran yang memenuhi kebutuhan anak berdasarkan bakat dan minatnya. Jadi kita sebagai guru kadang pernah mengamati tidak? Ini anak kalau pelajaran kok ngantuk, lemas, males, ya kita tidak paham bahwa sebenarnya anak ini adalah anak kinestetik, ya. Anak kinestetik, anak yang suka banyak gerak. Kita mengajar hanya misalnya menulis di papan tulis, ceramah terus. Padahal dia punya kebutuhan dasar kebebasan. Aku anak kinestetik, banyak gerak, ya kita harus mengelola pembelajaran yang memenuhi kebutuhan dia. Misalnya diajak joget, ya, diajak untuk nyanyi, tepuk-tepuk, melakukan game. Nah, itu contoh kebutuhan akan kebebasan. Kesenangan, yaitu anak punya dunianya masing-masing. Anak senang bermain, ya kita bebaskan. Tuh kebutuhan kesenangan. Kalau kebutuhan kesenangan itu tidak terpenuhi ya dampaknya ada ya. Contoh kasih sayang, biasanya banyak kasus-kasus di sekolah, anak-anak yang kurang kasih sayang dari orang tua di rumah menjadi anak yang bermasalah ya, bermasalah, nakal ya. Dalam kurikulum paradigma baru tidak ada istilah anak nakal sekarang. Yang ada adalah anak-anak yang membutuhkan atau anak-anak yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Ya, jadi kita nggak boleh memberi label ini anak nakal, suka memukul temannya, anak nakal, suka berkata kotor, berkata jorok. Jadi tidak ada pelabelan anak nakal sekarang. Penguasaan, pengakuan atas kemampuan prestasi yang tadi Bu Ida sampaikan. Bagus, anak hebat, pintar, beri tepuk tangan. Anak butuh itu, diakui prestasinya, kemampuannya. Kalau anak-anak yang memiliki kemampuan lebih, berprestasi, kita nggak memberi apresiasi, nggak menguatkan, dia nanti akan merasa
tidak dihargai, imbasnya apa? Mungkin jadi malas belajar. Aku nggak pernah dipuji guru, nggak pernah diberi apresiasi, ya. Jadi dia malas belajar. Itu jadi intinya adalah kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi akan membuat anak berusaha memenuhi kebutuhannya dengan cara yang salah. Ya, jadi kesimpulannya, setiap permasalahan yang dialami oleh anak itu disebabkan karena anak berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara yang salah. Jadi sekarang Bapak Ibu, jika menemui anak bermasalah di kelasnya, yang harus kita lakukan langkah pertama apa itu? Mendekati, lalu mencari tahu penyebabnya. Karena tadi dijelaskan, semua perilaku anak yang bersalah ada alasannya. Alasannya apa? Karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Tugas kita ya mencari tahu. Bu Ida ini ada anak yang di sekolah malas, tidak pernah mengerjakan tugas. Oh ternyata di rumah kurang perhatian. Bu Ida kasih sentuhan, kasih sayang. Akhirnya karena mendapatkan motivasi dari guru, dia jadi rajin. Dia tidak mendapatkan kasih sayang di rumah. Tugas guru apa? Yang memberikan, seperti itu. Lanjut, yang keenam, 5 posisi kontrol guru. Guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua manajer. Kita kesini dulu. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini mungkin hal baru ya. Posisi kontrol maksudnya apa sih? Maksudnya posisi kontrol itu peran kita dalam menghadapi anak yang bermasalah. Itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum. Sebagai penghukum, guru akan menghadik, menunjuk-nunjuk, menyindir kamu ya, itu sebagai penghukum. Kemudian guru akan berkata, awas ya kamu ya, rasakan akibatnya ya. Hasilnya anak akan memberontak, menyalahkan orang lain. Bukan bu, bukan aku, dia bu. Sering ya, bukan bu, dia, bukan, saling tuduh dan berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid akan melakukan di luar dunia berkualitas, merasa dunianya sudah tidak menyenangkan lagi. Kemudian murid akan berkata, biarkan saja bu guru marah-marah, nanti juga diam sendiri, seperti itu. Kemudian dampaknya murid akan mengulangi kesalahan, dan yang disebutkan Pak Halimi tadi membekas dalam hati sampai ia dewasa nanti. Saya juga pernah merasakan, pernah dijewet gurunya sampai merah. Sampai sekarang saya hafal kejadiannya di kelas berapa, yang melakukan gurunya siapa, itu membekas ya hukuman itu. Pembuat orang merasa bersalah. Guru akan berkata, ibu kecewa sekali sama kamu. Kenapa sih kamu gak nurut sama ibu? Nah, akhirnya anak merasa bersalah. Hasilnya anak akan menyembunyikan kesalahan. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas ya. Jadi menganggap gurunya itu ya serba baik, serba bisa, dan dianya yang salah. Kemudian murid akan berkata, maafkan saya bu. Nah, karena dia disudutkan. Kemudian akibatnya kalau penghukum tadi membuat murid itu membekas sakit hatinya, kalau guru melakukan posisi kontrol sebagai pembuat orang bersalah, murid akan minder. Jadi anak yang selalu disudutkan itu dia akan minder. Sebagai teman, ini tanpa kita sadar kita memposisikan diri sebagai teman ya. Gak apa-apa wis, kamu gak apa-apa, nanti bu guru lindungi. Oke, dah kamu masuk, nanti itu urusannya bu guru. Nah, itu kita memposisikan diri sebagai teman. Bu, saya gak bawa pelajaran, gak bawa seragam olahraga bu. Aduh, saya takut nanti dimarahin guru olahraga. Tenang, itu urusan bu guru, bisa diatur. Sudah, sana kamu masuk. Itu posisi teman ya. Akibatnya apa? Anak hanya nurut sama guru itu dan dianggap guru itu adalah pelindungnya. Jika suatu saat kita tidak membela anak, akibatnya apa? Ya sudah, anak sudah tidak respect lagi sama
gurunya. Berikutnya adalah posisi pemantau. Sebagai posisi pemantau, guru akan memperhatikan, mengukur, ya, menghitung, terus tanya apa peraturannya, kemudian menyesuaikan diri. Anak itu hasilnya patuh hanya karena diawasi. Contohnya, anak memakai topi saat upacara. Oh, kalau ada guru yang mengawasi, dia pakai. Nanti kalau suatu saat upacara tidak ada yang mengawasi, kemarin aja nggak diawasi sama guru, hari ini masa pakai itu kalau guru sebagai pemantau. Kemudian dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya jika guru sebagai pemantau, ya. Yang terakhir sebagai manajer. Sebagai manajer itu guru akan mengajukan pertanyaan, kenapa kamu terlambat? Alasannya apa? Nah, nanti kita akan dijelaskan tentang restitusi. Ini peran guru sebagai manajer. Menguatkan pribadi murid, ya. Kalau ciri-ciri manajer itu satu, mengajukan pertanyaan, menanyakan alasan, kemudian menanyakan keyakinan kelas, terus mengajak murid untuk mencari solusi terhadap permasalahannya sendiri, ya. Dan yang pertama, menganggap bahwa permasalahan murid itu adalah hal yang wajar sebagai bentuk proses pembelajaran. Kira-kira nih, Bapak Ibu selama ini sudah memposisikan diri sebagai apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Pernah melakukan semuanya, ya Bu? Sesuai dengan kondisi. Nah, dalam paradigma baru yang bersifat positif, yang dibenarkan itu adalah sebagai pemantau dan manajer. Penghukum itu tidak dibenarkan, pembuat rasa bersalah tidak dibenarkan, guru memposisikan diri sebagai teman juga tidak dibenarkan. Dalam paradigma baru, sebagai pemantau dan sebagai manajer itu yang dibenarkan. Lanjut, coba yang pertama kita satu-satu kita jawab, ya. Kira-kira posisi kontrol guru itu apa? Kamu lagi. Kenapa datang terlambat? Ibu capek melihat kelakuanmu. Ini guru sebagai apa ini? Kamu lagi. Iya betul, pembuat rasa bersalah. Bagaimana jika orang tuamu tahu kelakuan kamu di sekolah? Mereka pasti akan kecewa. Pembuat rasa bersalah. Ayolah, jadi anak yang rajin demi ibu. Teman, apakah kamu tahu tata tertib di sekolah? Mengapa kamu tidak memakai topi saat upacara? Sebagai pemantau. Mengapa kamu berkelahi? Apa keyakinan kelas kita? Bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kalau penghukum misalnya, ya, kamu tidak memakai sepatu hitam, ya. Sekarang kamu keliling lapangan. Nah, itu penghukum, langsung mengeksekusi saat itu juga. Untuk penghukum itu sifatnya dadakan, tanpa murid tahu kira-kira nanti aku akan diapakan. Itu sifatnya penghukum adalah tiba-tiba. Nah, tadi ini sudah, ya. Yang baik untuk diterapkan tadi sebagai pemantau dan sebagai manajer. Sekarang keyakinan kelas, yaitu kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Jadi saat pembelajaran tahun ajaran baru ini, Bapak Ibu, langkah pertama yang kita lakukan selain melakukan asesmen diagnosis awal, kita juga membuat keyakinan kelas. Selama 1 tahun ke depan, kita membuat keyakinan yang harus disepakati. Jadi anak itu merasa bahwa kesepakatan itu yang membuat diri kita sendiri. Jadi tanpa mereka merasa dipaksa dan terpaksa, mereka akan mematuhi karena itu dibuat secara bersama-sama. Itu namanya keyakinan kelas, ya. Yang pertama, prosedur pembentukannya. Jadi gini Bapak Ibu, kita menyampaikan ke anak, ya, tentang nilai-nilai positif tadi, bahwa agar pembelajaran di kelas itu berjalan dengan lancar, kemudian membudayakan disiplin positif, anak-anak kita membuat keyakinan kelas. Anak-anak dikumpulkan diskusi seperti ini, kemudian nanti anak diminta menulis satu peraturan yang ingin dia buat, dimintai pendapat. Misalnya nanti ada yang menjawab, jangan makan di kelas,
jangan membuli teman, jangan datang terlambat. Itu kan jawaban anak seperti itu. Dikumpulkan di papan tulis, misalnya menggunakan kertas ya. Nanti setelah itu kalimat-kalimat yang masih negatif, yang masih menggunakan kata jangan-jangan, kita ubah. Misalnya jangan buang sampah sembarangan, kita ubah menjadi kalimat positif. Diganti dengan apa misalnya? Buanglah sampah di tempatnya. Jangan datang terlambat, diubah menjadi datanglah tepat waktu. Itu contohnya. Nanti kan anak udah tahu, oh peraturannya diubah menjadi kalimat positif. Lalu kita saring ya, mana yang masuk ke nilai kebajikan, hormat, peduli, kebersihan, tertib, tanggung jawab. Nanti anak ditanya, tadi keyakinan kelas yang sudah kita bentuk nih, misalnya menjaga kebersihan, kita ulas. Contoh perilaku kamu untuk menjaga kebersihan apa anak-anak? Nanti dengan sendirinya dia akan menjawab, gak boleh buang sampah sembarangan bu, gak boleh coret-coret tembok bu, ya, gak boleh buang sampah di laci bu. Itu muncul dari sendiri dari anak. Kemudian dari tertib, oh berarti kalau tertib jangan lari-lari di kelas bu, kalau pelajaran jangan guyonan bu, kemudian datangnya jangan telat. Nah kita pancing. Jadi keyakinan kelas itu bukan peraturan ya. Kalau peraturan sifatnya khusus, kalau keyakinan sifatnya umum yang memuat nilai-nilai kebajikan seperti contoh tadi. Apa itu? Misalnya contohnya adalah menghormati dan menghargai antar teman. Dalam keyakinan kelas itu banyak perilaku yang bisa anak lakukan. Gak boleh membuli, gak boleh meledek nama orang tua dan lain-lain. Setelah itu keyakinan kelas kita susun, guru menyusun menjadi kalimat yang baik ya, yang mudah dipahami anak. Lalu kalau sudah dibuat poster. Ini contoh punya Bu Mei. Bu Mei kebetulan tahun lalu sudah cek GP. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ya, ini contohnya dibuat dalam poster, terus ditempel. Jadi, sewaktu-waktu anak melakukan kesalahan, ya, anak digiring lagi. Kamu meledek temannya, iya, kenapa? Ya iseng aja bu. Kenapa iseng? Ya karena dia juga iseng bu. Kamu ingat keyakinan kelas kita apa? Oh iya ya bu, harus saling menghormati ya bu. Nah itu, ya maaf bu saya sudah melanggar keyakinan kelas. Jadi mengingatkan lagi tentang keyakinan kelas itu. Nah ini contohnya. Nih anak menulis kalimat-kalimat peraturan ya. Nanti kalimat yang negatif diubah menjadi kalimat positif. Terus ini kelompokan nilai kebajikannya. Kalau sudah, guru menyusunnya dalam bentuk poster. Datang ke kelas tepat waktu, menyimak penjelasan guru, angkat tangan sebelum berbicara, menjaga kebersihan ruang kelas, saling menghormati, budayakan 3S, disiplin dan tanggung jawab. Ini contoh, ini hanya contoh. Nanti realisasinya tergantung hasil diskusi dengan anak didik karena mereka yang akan belajar. Jadi kesepakatan yang dibuat itu apa saja. Dan ini pembuatannya gampang Bapak Ibu. Itu menggunakan Canva. Di Canva nanti Ibu tinggal ngeklik aja keyakinan kelas. Nanti akan muncul template-nya. Tinggal mengganti kalimatnya saja. Nanti lain kali saya ajarin Canva ya untuk membuat keyakinan kelas dan bisa di-print atau dibuat seperti ini, seperti Bu Mei. Nah ini contohnya ya, bagus sekali. Hah? Iya mudah. Dan insya Allah kalau keyakinan kelas sudah dibuat di kelas, itu mengurangi perilaku-perilaku negatif anak karena mereka sudah menyepakati sendiri. Nah sekarang pertanyaan reflektif, peraturan dan keyakinan itu sama nggak kira-kira? Bu Mei, sama nggak? Peraturan sama keyakinan kelas sama nggak? Terima kasih atas satunya Bu Ana. Saya mencoba menjawab untuk peraturan dan keyakinan kelas itu berbeda Bu. Karena pada saat dahulu itu sebelum kurikulum merdeka kan kita menggunakannya peraturan ya atau tata tertib ya. Itu biasanya yang dibuat itu adalah guru yang membuat tanpa melibatkan peserta didik. Tapi pada keyakinan kelas itu kita membuat kesepakatan, jadi dilakukan antara guru dengan murid. Adanya kesepakatan seperti itu. Ya betul sekali jawabannya Bu Mei ya. Keyakinan kelas itu menjadi awal terbentuknya peraturan. Kalau anak sudah meyakini nilai-nilai kebajikan,
Nah, itu akan terbentuk peraturan. Kemudian keyakinan kelas dibuat oleh guru dan murid. Sedangkan peraturan kadang dibuat oleh sepihak, oleh guru saja atau oleh sekolah saja. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal, bersifat umum seperti tadi, menghargai dan menghormati orang lain. Contohnya ini, keyakinan kelas, datang tepat waktu. Peraturan di sekolahnya, siswa berangkat ke sekolah pukul 7, betul ya? Nah, keyakinan kelasnya menjaga kebersihan. Peraturannya di sekolah, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kalau keyakinan bersifat umum, kalau peraturan itu lebih rinci, lebih khusus. Nah, ini ice breaking. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari, menara di atas, Marina menari, menari Marina di atas menara. Marina rujuknya ini. Marina menari di atas menara. Ya, bisa ya Bapak Ibu, saya yang nyanyi, jenengan yang gerak. Coba berdiri. Marina menari di atas menara. 1. Ya, di sini ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, menara di atas. Marina menari, menari Marina di atas menara. Ya, bagus sekali Bapak Ibu. Ini breaking untuk membangkitkan konsentrasi ya yang sudah ngantuk. Biasanya kalau jam-jam terakhir anak-anak habis istirahat tuh ngantuk, lemas. Ya, jadi kita bisa melakukan ice breaking ini. Materi terakhir adalah segitiga restitusi ya. Tadi sudah dijelaskan. Restitusi adalah proses kerjasama guru dan murid. Jadi kolaborasi untuk mencari solusi terhadap masalah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini contohnya tahapan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah proses pembelajaran. Menggeser identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi identitas anak yang sukses. Ciri menstabilkan identitas, kalau ada anak yang salah nih, misalnya muridnya Bu Susi. Mas Bagas, ayo menghadap Bu Susi. Kita stabilkan identitas dulu. Ah, betul, kamu kemarin memukul Rio. Iya Bu. Kenapa memukul Rio? Habis aku kesel. Ya gak apa-apa, Bu Guru kadang juga pernah merasakan kesel sama teman. Itu wajar, itu menstabilkan identitas. Jadi membuat anak yang merasa gagal karena berasa bersalah menjadi anak yang sukses. Suksesnya itu bukan berarti sukses melakukan kesalahan, tapi sukses untuk memperbaiki kesalahannya. Itu ciri-cirinya. Gak apa-apa, salah itu hal manusiawi. Bu Guru juga pernah melakukan salah. Ciri-cirinya itu. Validasi tindakan, yaitu menanyakan alasannya ya, dan menganggap bahwa anak yang bermasalah adalah bukan anak nakal, tapi anak yang ingin memenuhi kebutuhannya dengan cara yang salah. Misalnya guru tanya, kenapa kamu kesel sama Rio? Soalnya Bu, Rio itu suka menghatain nama orang tuaku, suka ngejek aku. Oh, berarti dia memukul karena punya alasan. Ya, karena sering diledek kan. Akhirnya guru menganggap bahwa dia bersalah karena memiliki alasan. Oh, kamu malah memukul karena sering diejek. Ya, kamu wajar sih. Kamu wajar kalau kamu merasa jengkel karena diejek. Bu Guru juga kalau diejek, Bu Guru akan jengkel. Nah itu, ya, validasi tindakan. Tapi bukan berarti kita membenarkan perilaku anak. Nanti langkah terakhirnya baru kita restitusinya menanyakan keyakinan kelas. Kamu memukul menurut kamu perbuatan baik tidak? Enggak Bu, enggak baik ya. Sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Apa keyakinan kelas kita? Saling menghormati Bu. Tapi kamu sudah memukul, kamu merasa salah? Iya Bu. Lalu bagaimana cara kamu memperbaikinya? Aku akan minta maaf Bu sama Rio. Ya sudah, kamu minta maaf ya. Ya Bu, aku janji Bu. Terus? Akan terulang lagi? Tidak Bu, janji.
Bagaimana caranya kamu biar gak terulang lagi? Aku akan lebih sabar, Bu, gak emosian, Bu. Jadi anak menemukan sendiri solusinya. Itu segitiga restitusi. Jadi tidak ada hukum anak memukul lalu habis itu disuruh ngepel lantai. Tidak dibenarkan, gak ada hukum, gak ada hubungannya. Jadi anak dikirim untuk memecahkan permasalahannya sendiri. Itu segitiga restitusi. Ciri-cirinya tadi bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Anak yang bermasalah itu dengan temannya secara tidak langsung hubungannya akan membaik. Tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, dan fokus pada solusi serta mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kalau anak berbuat salah memukul temannya, kita tidak selesaikan, tidak kita restitusi, kita biarkan, dia akan diasingkan oleh temannya karena dianggap nakal. Ya, kalau dia diasingkan ya dia tidak memiliki teman. Tapi dengan direstitusi, minta maaf, dia akan kembali ke kelompoknya dengan jati diri yang lebih baik lagi. Nah, ini contoh penerapannya. Mohon maaf ya, ini kemarin saya mendapatkan tugas praktek syuting, Bu. Barangkali nanti kurang jelas ya. Ada laporan dari guru PJOK. Apa betul Mas Angga sering tidak mengikuti pelajaran PJOK? Iya, Bu. Saya sering lupa untuk membawa surat olahraga. Tidak apa-apa, Mas Angga. Itu adalah hal yang manusiawi. Guru juga terkadang lupa akan hal sesuatu. Yang terpenting adalah cara kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu. Setuju? Setuju, Bu. Lalu, kenapa kamu tidak mengikuti pelajaran olahraga, Mas Angga? Saya takut kemarin Bu. Setelah mengikuti pelajaran PJOK akan kamu saya olahraga. Oh gitu. Apa alasan kamu? Kenapa sering tidak membawa baju olahraga? Karena setiap hari Senin pagi, ibu saya pergi keluar kota pagi-pagi sekali, sehingga tidak sempat menyiapkan keperluan sekolah untuk saya. Ya wajarlah Angga jika kamu lupa, karena tidak ada yang membantu kamu untuk menyiapkan keperluan sekolah. Sekarang kamu sering tidak mengikuti pelajaran PJOK. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Ini tanggung jawab, Bu. Ya, betul. Menurut kamu, apakah pelajaran PJOK itu penting? Lalu, apa akibatnya jika sering tidak mengikuti pelajaran PJOK? Yang tertinggal banyak pelajaran, Bu. Anda, sekarang, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan meminta maaf kepada kami, Bu. Lalu, apa yang akan kamu lakukan agar hal serupa tidak terulang lagi, Mas Anda? Saya akan menyiapkan perlengkapan sekolah saya sendiri, Bu, dan tidak tergantung kepada ibu saya. Ya, betul sekali, Mas Anda. Kamu harus menjadi anak yang mandiri, bertanggung jawab, dan disiplin. Silakan kembali ke kelas, Mas Anda. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya, ada gambaran di Bapak Ibu restitusi tadi menanyakan alasan ya, dan bilang bahwa melakukan kesalahan itu hal wajar manusiawi. Semua orang bisa melakukan kesalahan. Menanyakan alasannya. Kita tidak menghakimi anak yang berbuat salah, karena anak yang berbuat salah itu ada alasannya. Kemudian yang terakhir itu adalah mencari solusi memecahkan masalahnya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bedanya kalau hukuman dibuat oleh guru tiba-tiba, konsekuensi dibuat guru dan murid. Murid sudah mengetahui. Kalau restitusi dibuat oleh murid dan anak, ada undangan untuk melakukan restitusi tadi. Murid dipanggil ke kantor, ya ada undangan. Bersifat memaksa hukuman. Konsekuensi adalah stimulus respon, ya, reaksi kita terhadap suatu kejadian. Teori kontrol atau pilihan. Hukuman, anak akan menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak murid menghormati peraturan. Kalau restitusi, anak belajar memecahkan masalah. Hukuman, murid akan membenci peraturan. Konsekuensi, anak taat terhadap peraturan. Restitusi, anak menghormati diri sendiri dan orang lain.
Hukuman guru menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan, sedangkan konsekuensi guru mengingatkan peraturan dan menerapkan konsekuensi. Restitusi guru menyebutkan keyakinan kelas dan membimbing anak untuk mencari solusi. Jadi yang paling tepat untuk diterapkan apa itu? Restitusi. Ya, tindak lanjutnya setelah mengikuti diseminasi ini, harapan dari pemerintah ya, kami sebagai orang yang pertama kali mendapatkan ilmu, jadi bukan berarti saya lebih pintar Bu, tapi karena saya mendapatkan ilmu lebih dulu daripada Bapak Ibu, harapannya yang pertama membentuk keyakinan kelas di kelas masing-masing dan menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah atau permasalahan murid. Ya, terima kasih. Demikian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Fitriana Dwi Lestari yang telah memaparkan materi tentang budaya positif. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, dibuka 1 termin dengan 2 penanya. Ya, Pak Halimi, persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya, Ibu Ana Dwi Lestari. Tadi saya sudah melihat paparan aksi nyata modul 1.4 disiplin positif dan saya sudah melihat video-video yang sangat menarik sekali dan ice-breaking yang sangat memotivasi kita semuanya. Lalu yang saya tanyakan adalah terkait dengan video yang tadi ditayangkan yaitu untuk restitusi. Apakah ada ketika kita mengadakan suatu restitusi kepada siswa itu bahasa tubuh atau mimik untuk cara penyampaian kepada siswa agar siswa itu merasa ternyuh gitu dan dia mau untuk mengeluarkan unek-uneknya kemudian dia mau menyatakan kesediaannya untuk memperbaiki diri sendiri. Hanya itu saja. Langsung ke pertanyaan kedua. Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Hedi Suharso. Di sini saya akan menanyakan sesuatu Bu. Bagaimana cara merestitusi anak kelas 1 atau kelas 2 ya Bu, yang masih maksudnya pikirannya anak-anak seperti itu. Bagaimana cara merestitusinya? Terima kasih. Langsung dijawab Bu Diana. Ya, terima kasih Pak Haris dan Pak Halimi. Nah, terima kasih sudah memenuhi undangan saya. Jadi gestur untuk melakukan restitusi itu kembali lagi ke karakter ya. Karakter memang ada orang yang karakternya memang bicaranya itu pelan, lemah lembut. Tapi memang kalau saya tadi memang lebih cenderung seperti guru BK. Seperti guru BK itu memang karakter saya seperti itu Pak. Orangnya memang seperti itu. Tapi memang ada aturannya. Jadi saat kita melakukan restitusi, kita nggak boleh melakukan intonasi nada tinggi, nggak boleh matanya melotot, ya. Suara harus rendah, intonasi yang lemah, lembut, tidak menghakimi. Jadi anak merasa nyaman. Kita merangkul, itu Pak Halimi. Jadi anak dibuat dulu untuk nyaman. Kalau anak sudah nyaman, tidak takut dengan kita, restitusi akan mudah dilakukan. Seperti itu, ya. Kemudian untuk Pak Haris, restitusi di kelas 1, ya. Takutnya anak kelas 1 kalau dibilang salah nggak apa-apa sih, wajar. Hanya dia beranggapnya, berbuat salah itu wajar. Berarti kalau salah melakukan salah lagi nggak apa-apa, boleh gitu ya. Mungkin diganti. Karena anak kelas 1 marahnya masih kurang. Jangan berbuat salah adalah hal yang wajar. Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Manusia itu
bisa melakukan kesalahan. Nah itu ya, biar anak tidak salah persepsi dulu. Kemudian tanya alasannya. Jadi kuncinya melakukan restitusi sudah dibentuk keyakinan kelas, Bapak Ibu. Ya Pak Haris, bentuk dulu keyakinan kelas di kelas 1. Ya Bu Mei kelas 1 pernah ya? Pernah, kata Bu Mei guru kelas 1 pernah Pak, dipraktekkan di kelas 1 dan itu bisa. Tadi buktinya ya Bu, mana? Poster ini poster keyakinan kelas di kelas 1. Jadi bisa diterapkan di kelas 1 dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan lagi Bu Ida sebelum saya tutup? Gimana? Sudah cukup Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini telah selesai pemaparan materi beserta diskusi tanya jawab untuk materi yang telah didapat. Harapan kami semua tentunya Ibu dan Bapak dapat memahami apa-apa yang telah disampaikan oleh Ibu Fitriana Dwi Lestari. Dan semoga Bu Fitriana tetap diberikan kelancaran dalam mengikuti program guru penggerak. Jadi masih ada 2 modul lagi ya Bu, yaitu modul 2 dan modul 3. Kemudian Bapak Ibu yang lain yang belum mengikuti program guru penggerak juga nantinya bisa menyusul. Dan yang terakhir, semoga Bu Ana akan lulus pada waktu yang telah ditentukan. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang disampaikan Bu Ana pada hari ini akan menambah wawasan pada diri kita dan kita bisa mempraktekannya, terutama tadi yang sudah Bu Ana sampaikan, yaitu untuk pada tahun ajaran baru ini kita membuat kesepakatan kelas dan juga melakukan restitusi terhadap anak yang bermasalah ya. Jadi bukan memberikan hukuman tapi kita melakukan restitusi. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila dalam penyampaian kata tadi ada tutur kata yang salah. Marilah kita akhiri acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.